uh, ujian hari ini dengan segala konsekuensinya. Siap, insya Allah. Siap ya. Siap. Sehat lahir batin ya hari ini. Ya. Insya Allah. Lahir dan batin. Baik, dan kemudian saya hormati dan mahasiswa atau yang akan sebentar lagi mungkin ya jika dinyatakan lulus dalam ujian akhir ini akan menyandang gelar magister. Baik, Syarif Agustiawan, saya persilahkan untuk mempresentasikan perbaikan yang dilakukan setelah arahan-arahan pada ujian hasil, dan begitu pula secara umum hasil penelitian abstrak ya tanpa melihat naskahnya ya. Silahkan Syarif Agustiawan. Jadi saya nyalakan slide ini. Oke, baiklah. Silahkan, mungkin slide-nya ada yang ditampilkan perbaikan-perbaikannya, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Yang kamu muliakan Bapak promotor dan Ibu promotor, Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Saharudin Usman, MPD, Al-Ustazah Dr. Hajjah Hania LCMA, yang kami muliakan Bapak penguji, Al-Ustadz Dr. Hamka Ilyas MTHI. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga Bapak promotor, Ibu kopromotor, penguji masih bisa diberikan kesehatan kesempatan. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi sekaligus penutup para Rasul. Di sini kami Syarif Agustiawan dengan judul pengaruh penggunaan buku Durusul Lugha Arabiyah ala Thariqatil Hadisah terhadap keterampilan berbahasa santri Pondok Pesantren Darul Fat 77 Kejuaraboni. Sebelumnya latar belakang. Di sini latar belakang kami tampilkan ada 3, yaitu bahasa Arab, buku Durusul Lugha, dan keterampilan para perbahasa. Bahasa Arab seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang istimewa, yaitu sebagai bahasa sumber umat. Enggak bisa enggak di itu. Imran, tolong dibuka. Jadi kami host.
Oh, Ya, apa ini? lagi ini bro, lagi buka, lagi loading bro. Ya. Biasanya itu kalau sudah dibuka di laptop, tinggal share window, bukan Iya, share. iya. Langsung share saja ikan ditindih semua kalau sudah. Oh, maaf, karena saya tadi tidak persiapkan dulu ini ya. Sebelum ini. ماذا حدث بك يا شريف؟ Ya, Prof. Ya, Ustaz. لماذا لا تستمر يا أخي؟ Oh, bahasa Arab sebagai bahasa juga yang dituturkan lebih dari 206 juta, kurang lebih 206 juta penduduk. Kemudian salah satunya keistimewaan bahasa Arab adalah bahasa terkaya karena bahasa Arab itu memiliki hampir 6 juta lebih kosakata, sedangkan bahasa Inggris cuma berada di 300.000 kata. Itu keistimewaan bahasa Arab itu sendiri. Kemudian buku Durusul Lughah. Buku Durusul Lughah di sini adalah buku karya pendiri Gontor, Trimurti, salah satunya Imam Zarkashi dan Imam Syibani, yang mana buku ini sesuai tingkatan masing-masing. Kemudian keterampilan berbahasa seperti yang kita ketahui bahwasanya keterampilan berbahasa itu adalah tujuan dari pembelajaran bahasa Arab sendiri. Kemudian rumusan masalah. Di sini yang pertama bagaimana bagaimana penggunaan buku Durusul Lughah pada kelas 1 KMI Pondok Pesantren Darul Huda 77 Yorobone. Yang kedua, bagaimana keterampilan berbahasa santri kelas 1 KMI di Pondok Pesantren Darul Huda 77 Yorobone. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh buku Durusul Lughah ala Thaqafatul Haditsa terhadap keterampilan berbahasa santri kelas 1 KMI Pondok Pesantren Darul Huda 77 Yorobone. Kemudian tujuan penelitian ada 3. Sebenarnya begini, sebenarnya bukan pertama, lagi menerangkan, kali tutup. Seharusnya itu hanya yang diperbaiki, baru nanti penanya itu kalau kembali lagi berulang kalau begitu. Kalau tutup itu sampaikan apa yang Anda telah perbaiki, sudah semuanya itu menunggu pertanyaan. di sini Bukan apa sarannya kemarin penguji pembimbing ketika Anda iya, itu. Asid. Nah, itu yang Anda tinggal ini Pak, saya sudah perbaiki, ini tidak perbaiki karena apa misalnya, ini sudah saya masukkan karena apa, itu nanti Sekretari yang perlu jelaskan. Kemarin ya, lebih ke itu Prof, yaitu lebih ke penjelasan daripada uji asumsinya Prof. Kemudian ya di sini ini berurut-urut dulu. Penguji pertama apa disarankan, penguji kedua terangkan, promotor apa, semua diperbaiki, perbaikannya apa. Nah, sudah itu selesai, menunggu pertanyaan. Karena ini sudah uji tutup namanya ini. Ya. Ya, ujian tutup itu kan apa yang Anda perbaiki dari seminar hasil itu. ya. Kan ada catatan-catatannya tuh. Ada catatannya. Iya. Nah, itulah catatan itu Anda awali misalnya dari penguji pertama, apa catatannya? Nah, ini yang saya perbaiki, tampilkan. Seperti itu. Oke. Kami end slide dulu kalau gitu. Kemarin perbaikan daripada kami itu khusus untuk dokter
Prof. Sarudin itu mengenai analisis deskriptif. Ya, di sini analisis deskriptif telah kami perbaiki bahwa analisis deskriptif sini telah kami perbaiki. Yaitu kemarin, yaitu uji multikolonialitas. Di situ kami terangkan bahwasanya cara untuk melihat itu ada dua, yaitu yang pertama yaitu dengan nilai melihat cara toleransi, kemudian dengan kategori kemudian FIF. Kemudian caranya melihat itu apabila nilainya lebih tinggi daripada 0,10 dan di sini kami mendapatkan 1,00, maka itu tidak terjadi multikolonialitas. Begitu pula dengan FIF yang mana di sini nilainya lebih kecil daripada 10 yaitu 1,00. Kemudian kemarin bagaimana cara mendapatkan analisis tersebut? Izin Bu, bisa saya pindah ke HP karena kalau di laptop enggak kelihatan, Bu. Tidak kelihatan. Iya. Apanya tidak kelihatan? Oh, mungkin di tampilan saya lagi bermasalah, Bu. Jadi kami lanjut. Di sini mendapatkan bahwasanya dari nilai yang sampelnya yang 6 kami lanjut. Maaf, Pak sama Ustazah. Di sini kemarin dari Prof. Sarudin itu masalah analisis statis deskriptif. Di sini kami mendapatkan bahwasanya dari 60 sampel yang kami sebar, bahwasanya kami mendapatkan nilai minimumnya itu 52, kemudian nilai maksimumnya itu 63, yaitu ranknya ada 11. Kemudian minnya itu rata-ratanya 58,45. Dari sini kami akan menentukan bahwasanya bagaimana caranya untuk mendapatkan dari itu, untuk bagaimana dia masuk kategori tingkat berapa kategorisasinya. Jadi kami di sini dari seperti yang itu, jadi 58 nilai rata-ratanya itu kami bagi 16 sebagaimana instrumen penelitian itu. Kemudian setelah itu kami mendapatkan nilai 3,65. Kemudian 3,65 itu dari nilai tertinggi yaitu 4. Dan hasil yang didapatkan berdasarkan tabel yang didapatkan adalah bahwasanya menunjukkan tingginya jawaban yang diberikan oleh responden. Jadi berdasarkan kategori nilai yang terdapat
tersebut yang kami dapatkan bahwasannya dari 60 santri itu kami mendapatkan yang rendah itu sebanyak 5 orang, yaitu 8,33%. Kemudian kategori sangat rendah itu 5. Kemudian kategori rendah itu sebanyak 16 atau 26,67%. Kemudian kategori tinggi memiliki frekuensi sebanyak 25 orang atau 41,67%. Kemudian kategori sangat tinggi itu 14 orang. Jadi 23,30%. Jadi untuk mengetahui apakah ini jadi efisien atau tidak, jadi kami menambahkan sini 25, kami tambah 25 orang tambah 14 yang kategori tinggi dan sangat tinggi. Akhirnya kami mendapatkan bahwasanya kategori ini berada pada level cukup signifikan, yaitu dari 15 orang tambah 16, kemudian hasilnya itu. Kemudian keterampilan berbahasa juga di sini dari 60 sampel ini kami mendapatkan nilai minnya itu rata-ratanya itu 14,600. Kemudian nilai minimumnya itu 13,00, maksimumnya itu 16,00. Jadi ranknya ada 3. Jadi di sini kami bagi ya minnya itu 14,63, kami bagi 4 sebagai kategori, yaitu mendengar, berbicara, menulis dan membaca, jadi 4. Jadi di sini kami mendapatkan nilai itu juga berada di kategori 3,65 dengan frekuensi sangat rendah itu ada 20 orang atau 20%. Kemudian kategori rendah itu ada 15 orang 25%, kemudian kategori tinggi itu ada 30 orang 30%, kemudian kategori sangat tinggi memiliki 15%. Jadi ketika kami totalkan tiga kategori yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi, untuk mengetahuinya bahwasanya berada di nilai 55%, yaitu sebanyak 45%. Ini menandakan bahwasanya cukup keterampilan berbahasa cukup baik dengan persentase 55%. Kemudian kemarin itu, kemudian kalau dari Dr. Hamka dan Ibu Haji Hania itu menunjukkan bagaimana tentang definisi operasional daripada buku, apakah itu mencakup kesemuanya atau tidak. Di sini yang kami maksud adalah kenapa di situ 4, yaitu mendengar, membaca, dan menulis. Bahwasanya setelah mereka mempelajari buku tersebut dari beberapa judul, mereka bisa mengimplementasikan ke tujuan pembelajaran bahasa Arab itu sesuai tingkatan masing-masing. Yang kemarin kan masih yang waktu perbaikan pertama itu masih berantakan karena kami tidak pisahkan. Akhirnya di sini kami pisahkan bahwasanya itu kembali ke bukunya tingkat bukunya, yang mana itu kelas 1 itu mempelajari beberapa judul, ada sekitar 16 judul. Implementasi dari pembelajaran bahasa Arab buku Durusul Lugah itu untuk mengetahui bagaimana menulis, berbicara, membaca setelah mempelajari buku. Itu. Kemudian juga bagaimana apakah hipotesis terjawab. Di sini kami jelaskan bahwasanya di sini kami mendapatkan kalau tanpa buku Durusul Lugah keterampilan berbahasa itu berada di nilai di 0,945. Ketika masuk variabel buku Durusul Lugah terhadap keterampilan berbahasa bertambah 0,266, yaitu menunjukkan bahwasanya bertambah 2% daripada itu. Itu menunjukkan bahwasanya setiap penambahan 1% pada penggunaan buku itu menunjukkan bahwasanya meningkat, ada sebuah peningkatan itu. Kemudian sumbangan besar variabel, di situ dikatakan bahwasanya
pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan buku ini berada di masuk di sumbangan variabel buku dulu terhadap keterampilan berbahasa ini, termasuk kalau dia dari R-square yang telah kami paparkan sebelumnya itu berada di 42,7%. Jadi 42% itu imbasnya daripada buku keterampilan berbahasa. Kemudian sebanyak 57,3% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penggunaan buku. Oke. Cukup sekian, Prof. خلاص؟ Ya, Ustaz. نعم. كيف أستاذة هنية؟ ماذا نفعل بعد؟ Sudah selesai? انتهى شارب ستيان انتهى من البيان. Nah, baik. Pak Ali Dr. Hamka di Munakashah di Halayo. Disilahkan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Ustaz Dr. Profesor Dr. Haji Syahrudin Utsman al-Musyrif al-awwal wa Ustaz Dr. Haji Haniyah al-Musyrif al-thani wa akhi عندي إمران شاه كالمادة في هذه المناسبة. Syarif, saya tidak terlalu menangkap apa yang signifikan Anda perbaiki di dalam tesis Anda ini setelah kita melaksanakan ujian hasil. Nah, meskipun memang kan saya waktu itu tidak membaca dengan baik tesisnya Anda karena waktu itu tugasku hanya menjadi ketua sidang yang didaulat sekaligus menjadi penguji kalau tidak salah tadi sehingga Anda sempat memberikan masukan lebih banyak gitu. Padahal ini saya setelah membaca-baca beberapa poin di dalam tesis ini ada beberapa hal barangkali yang perlu saya berikan stressing begitu ya. Yang pertama secara teknis, tulisannya banyak sekali yang salah-salah, Syarif. Penggunaan misalnya kata depan di itu tidak konsisten. Jadi saya kira kan ada teorinya kapan digunakan, kapan bersambung dan kapan tidak bersambung, itu Anda tidak konsisten dalam penggunaannya. Ada beberapa yang cocok, tapi beberapa juga yang saya tidak tahu apa Anda mengerti penggunaannya atau tidak mengerti ya. Saya kira nanti bisa diperbaiki. Kemudian saya kemarin memang berfokus kepada definisi operasional ya. Di definisi operasional ini terutama dalam keterampilan berbahasa yang saya baca sekarang ini yang di halaman 10 ya, yang Anda punya tesis itu, terasa masih apa ya? Nah, ini kan keterampilan berbahasa yang dimaksud di sini adalah siswa memahami tiap tema judul durusul lugah jilid 1 yang telah dipelajari sesuai silabus Pondok Pesantren Darul Hufaz. Ini gimana ini? Bagaimana ini mengukur pemahaman siswa terhadap tema untuk tema yang ada di jilid 1. Ya. Langsung Padahal ya. Ini yang maksud ada tema. Ini dalam buku Durusul Lugah itu untuk jilid 1 itu ada 26. Jadi akan di pondok itu dia bagi untuk satu
semester pertama itu bagi dua. Jadi maksudnya di sini makanya pada tema itu kan pada tema-tema pembelajaran Durusul Lugha itu ada beberapa kosakata, kemudian beberapa bacaan. Apakah santri itu sudah paham kayak maksudnya kayak kalau di Darsul Awal ini mereka lebih ke pengenalan kayak tentang kosakata kitabun, kirtosun, tobashir. Kemudian itu mereka kasih kata haza kitabun, zalika kitabun. Kemudian ada kata tanya haza kitabun. Kemudian selanjutnya haza kitabun. Kemudian zalika kitabun. Maksudnya ada susunannya masing-masing, Ustaz, sesuai tema itu. Kemudian bagaimana caranya untuk tidak, saya ada pada kata memahami. Memahami itu kan bukan kata operasional. Makanya kata memahami ini saya kira perlu memahami itu kan bukan bentuk operasional ya. Dia apa indikatornya memahami? Sekarang kalau misalnya Anda mau mengukur 4 keterampilan, apa indikator memahami istima'? Kan gitu toh? Apa indikator memahami kalam dan apa indikator memahami qiraah dan alkitabah dengan tolok ukur penggunaan buku Durusul Lugha Al-Arabiyah jilid 1. Tentu kan kalau Durusul Lugha Al-Arabiyah misalnya kalau memahami mufradat tema 1 cukup misalnya dia sudah misalnya istimanya kan misalnya tema pertama itu tentang isim isyarah ya. Saya lihat di buku Durusul Lugha Al-Arabiyah tentang isim isyarah ya. Nah, isim isyarah hadza dan hadza zalika. Untuk mengatakan orang sudah paham hadza zalika gimana itu? Nanti pada akhirnya, Ustaz. Makanya pada akhir itu ada ngetes kemampuan. Ngetes kemampuan istima', qiraah, kitabah. Misalnya saya kasih contoh, ini kan operasional ya, operasional. Saya mau mengukur kemampuan siswa saya bahwa istima'nya tentang isim isyarah sudah oke atau tidak oke begitu ya, kalamnya tentang isim isyarah gimana dan qiraah gimana itu menentukannya. Kalau di pembelajaran Ustaz, ada di sana setelah selesai satu tema ada namanya tatbik, yaitu pengulangannya. Di situ bisa diketahui apakah ini santri sudah paham atau tidak. Maksudnya sudah lebih ke kosakata maksudnya, Ustaz. Nah, itu saya katakan itu kan untuk mengatakan dia tahu memahami. Makanya saya katakan memahami itu kan bukan kata operasional ya. Dia adalah kata yang perlu untuk kayak ini kita mau mengukur pemahaman misalnya penyebutan hadanya sudah benar atau zalikanya atau apakah atau penggunaan hadza dalam kalimat dia sudah hadza kitabun, zalika kitabun, tilka madrasatun dan seterusnya sudah betul-betul kan itu ya. Jadi kalau menggunakan isim isyarah secara tepat dan benar mungkin itu yang dikatakan operasional, tapi kalau memahami itu yang tidak terukur tidak terukur. Makanya saya kira perlu. Kemudian kalau di judul ini kan mahara terhadap keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu kan itu yang 4 itu ya, keterampilan berbahasa. Jadi mungkin di teori juga saudara cuma bercerita panjang lebar tentang ketika misalnya di bab 2 itu tentang bahan ajar buku Durusul Lugha Al-Arabiyah, tapi Anda berceritanya yang panjang apa itu bahan ajar, apa itu buku apa dan seterusnya. Tentang Durusul Lugha Al-Arabiyah malah sedikit sekali, 2 lembar barangkali atau 3 lembar, sekitar 3 lembar aja itu yang berkaitan dengan Durusul Lugha Al-Arabiyah. Padahal menurut saya ya, di teori itu mestinya yang Anda kemukakan ini bagian Durusul Lugha Al-Arabiyah yang berkaitan untuk mahara simaknya, ini yang berkaitan dengan mahara kalamnya, ini yang berkaitan dengan mahara kitabah dan qiraahnya, maksud itu bagian-bagiannya, itu yang mau ditampilkan, sehingga karena dia buku ini misalnya kita lihat secara teori, secara menurut kajiannya Anda
bahwa ini mengajarkan istima karena misalnya kenapa dia mengajarkan istima misalnya karena dalam proses pembelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah itu misalnya satu tema tentang isim isyarah, maka guru dalam metode dalam pembelajarannya, maka guru harus memperdengarkan dulu hadza kitabun. Lewat itu kan istimanya terlatih kan? Nah, sesudah itu anak-anak diminta untuk dalam teori pembelajarannya untuk mengikuti apa yang dikatakan guru. Terlatih pengucapannya. Nanti berikutnya ada latihannya untuk ditulis oleh siswa. Itu terlatih kemampuan menulisnya dan seterusnya. Itu yang justru tidak ada di sini di Anda punya kajian di teorinya Anda. Barangkali ada penjelasannya. Di situ kami masukkan di tata cara penggunaan bukunya itu, Ustaz. Memang tata cara penggunaan bukunya memang seperti yang antum sebutkan, Ustaz. Pertama guru menyebutkan, setelah itu santri mengikuti secara keseluruhan. Di mana itu Anda sebutkan? Karena terus terang di kajian teori Anda ini di bab 2 itu halaman 10 sampai halaman halaman 24. Menurut saya di atasnya nomor 2 itu tidak penting untuk Anda kemukakan. Tapi yang terpenting Anda kemukakan itu karakteristik buku Durusul Lughah Al-Arabiyah yang terutama untuk bagaimana dia bisa mengantar orang untuk arba maharat. Tapi meskipun barangkali biasanya kalau sanawiyah itu pada umumnya dia lebih banyak pada mahara, simak dan kalamnya misalnya, tapi kita tidak tahu ini buku Durusul Lughah Al-Arabiyah. Nah, mestinya Anda temukan itu di sini di bab 2 ini. Ada di halaman 26, Ustaz. 26. Iya. Ini metode pengajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah ala tariqah al-haditsah. Memilih judul yang sesuai pembahasan tingkatan murid. Menyampaikan pembukaan yang singkat yang bersangkutan tentang pelajaran yang akan diajarkan. Menerangkan kosakata atau kalimat baru yang ada dalam judul pembahasan, kemudian meringkas pembahasan. Ini kan teori ya, teori ini. Tapi tidak menjelaskan itu buku Durusul Lughah Al-Arabiyah gitu lah. Oh iya, Ustaz. Jadi mestinya yang kita mau cari itu di mana itu Anda menjelaskan secara teori. Misalnya kan begini. Secara teoritis itu ada misalnya bagaimana kita mengajarkan maharat istima. Kan begitu ya, kan ada Anda sebutkan di bab berikutnya ya, keterampilan maharat istima. Keterampilan maharat istima seperti ini caranya itu ada di buku Durusul Lughah misalnya kan begitu, sehingga Durusul Lughah ini kita bisa yakin bahwa betul dia bisa mengajarkan kita maharatul istima. Oh, kalau caranya secara teori cara mengajarkan mahara al-kalam itu seperti ini. Oh, itu ada di buku Durusul Lughah Al-Arabiyah begitu kan. Nah, nanti kita lihat seperti apa itu implementasinya kan begitu dah. Nah, itu nanti di bab 4 itu dijelaskan. Nah, itu yang saya tidak lihat di sini, Sari. Gimana itu? Iya, ya Prof. Ya Ustaz. Karena buku Durusul Lughah itu, Ustaz, kalau yang buku ini untuk tata cara penggunaannya saja tidak ada dicantumkan di sini, karena di sini langsung semuanya langsung bahasa Arab, karena memang teknik pengajarannya pakai metode langsung. Makanya Anda perlu lihat berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, kan misalnya kita lihat misalnya itu mufradat ada dalam kotak-kotak. Ada? Ya. Nah, gimana mengajarkan ini mufradatnya ini? Misalnya guru sebelum masuk ke materi mengajarkan mufradatnya. Gimana caranya? Guru misalnya menyebutkan beberapa kali, sesudah itu didengarkan 2-3 kali, sesudah itu anak-anak disuruh ikut dan seterusnya. Itu kan itu kan teori-teori mengajarkan istima misalnya, tak? Iya. Nah, nanti gimana pengukurannya? Saya kira ya kemampuan gitu, kemampuan murah. Itu yang
berikutnya. Kemudian kan secara teoritis juga misalnya kita tahu bahwa buku ajar yang bagus itu, buku ajar yang baru ada beberapa kriteria secara teoritis yang dikemukakan oleh para ahli kan misalnya. Misalnya tujuan penulisannya jelas. Nah, ini sekarang pertanyaannya apakah buku Durusul Lugah ini penulisannya kan jelas? Saya kira di beberapa penjelasan Anda mengatakan bahwa ini memang bertujuan untuk bagi mubtadi'in misalnya toh, sehingga agar memudahkan misalnya pembelajaran. Saya kira jelas toh kita. Sasaran yang mau menggunakan buku ini juga kepada siapa? Ini saya kira ini kan itu antara beberapa kriteria yang saya kira perlu terjelaskan berkenaan dengan Durusul Lughah Al-Arabiyah ini. Kenapa? Karena saudara ini kan kita mau melihat sebentar pengaruhnya kan, pengaruhnya terhadap keterampilan berbahasa itu. Nah, jadi menurut saya di bab 2 ini yang penting Anda gambarkan secara detail itu adalah berkenaan dengan buku Durusul Lughah. Mulai dari ukurannya, bentuknya, apanya, sistematika pembelajaran, sistematika isinya di dalam dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan gambaran yang komprehensif berkaitan dengan buku itu. Nah, nanti sebentar itu gambaran komprehensif inilah yang dijadikan visual analisis untuk kita lihat apakah dia memberikan pengaruh terhadap keterampilan berbahasa anak. Jadi nanti kan itu tergambar akan terjelaskan nanti bahwa buku ini yang bagian ini itu untuk istimanya, bagian ini itu untuk kitabahnya dan seterusnya, karena itu 4 keterampilan misalnya kan Anda tidak klasifikasi di bahwa keterampilan yang mana yang kita mau keempat keterampilan dengan tentu kan begini 4 keterampilan yang tercapai sesuai dengan ukuran buku itu kan. Iya, Ustaz. Ya isinya kan begitu kan. Jadi itu yang Anda maksud. Keterampilan yang dimaksudkan adalah keterampilan yang sesuai dengan kalau misalnya penguasaan buku, keterampilan bercakapnya seperti ini, keterampilan. Jadi bukan keterampilan, berarti karena kalau misalnya buku ini ilmu mubtadi'in, maka capaian keterampilan ilmu mubtadi'in. Saya kira seperti itu. Itu yang berkaitan dengan kajian teorinya Syarif ini ya. Saya bisa enggak lihat seperti apa itu contohnya angkat Anda yang misalnya yang berkaitan dengan, kan Anda katakan Anda membagi 16 item ya pertanyaan terhadap penggunaan buku Durusul Lughah kan gitu ya. Ini penggunaan buku Durusul di bab 4 itu penggunaan buku Durusul Lughah Al-Arabiyah ala Tariqah Al-Haditsah pada kelas pondok pesantren. Ini kan gimana dibentuk pertanyaannya kan misalnya distribusi informasi tentang tanggapan terhadap kemenarikan cara mengajar guru. Yang kami di sini sebenarnya ada, tapi kayaknya waktu di print tidak masuk proses karena isi instrumennya ada. Tiba-tiba makanya saya minta coba ditampilkan karena saya cari lampiran itu apa yang Anda tanyakan untuk mendapatkan jawaban bahwa misalnya anak-anak menjawab bahwa menarik caranya guru mengajar. Ya, Ustaz, ini kelihatan frekuensinya ya. Dari 60 siswa yang Anda tanya itu ada yang mengatakan itu bagus sekali misalnya sangat menarik itu cara mengajarnya guru, 10 orang mengatakan menarik atau apakah Anda katakan ini? Bahwa menjawab sangat setuju. Artinya kalau dikatakan menarik cara mengajarnya guru, ini kan tentang tanggapan saya terhadap kemenarikan cara mengajar guru. Ada 50 santri mengatakan sangat menarik kira-kira begitu karena sangat setuju. Ada 10 santri mengatakan setuju. Seperti apa seperti apa pertanyaan Anda untuk menyimpulkan bahwa anak-anak mengatakan menarik sekali caranya guru mengajari. Di sini kami cari
karena kami kira sudah masuk di situ, rupanya tidak terprint. Ini Ustaz, angket pertanyaannya Ustaz. Misalnya berkaitan dengan ketertarikan. Kan Ah, mestinya di- dalam lampirannya di sini, saya seandainya dalam lampirannya langsung kita lihat, oh begini. Ya, ini yang revisi pertama Ustaz. Ustaz, Disebutkan aja, atau sampai disebutkan saja, disebutkan. tentang apa Ustaz? Misalnya ini di kan sini. ada buatkan ada tabelnya tentang tanggapan santri terhadap kebenarikan cara mengajar durusul lughah al-Arabiyah. Nilainya Ustaz semuanya berapa didapatkan? Bukan. Atau Apa pertanyaan Anda di oh pertanyaannya. Ini yang pertama Ustaz, apakah cara mengajar ustadz atau ustazah sesuai dengan materi yang diajarkan? Kemudian ada juga apakah pengajar tidak ya? Misalnya kan ini saya mau tahu ada anak-anak tertarik tidak buat mengikuti pelajaran durusul lughah. Maka saya tanya, apa pertanyaannya? Itu maksud saya, itu maksud saya. Ini ada di situ pernyataan yang kami masukkan situ. Apakah kemampuan berbahasa Arab saya meningkat dengan mempelajari buku Durusul Lugho? Di situ ada beberapa poin 4, 3, 2, 1. Di situ akhirnya didapat bahwasanya santri itu. Di mana itu informasi menariknya di situ? Menariknya yang dikatakan menarik. Saya mau coba ini satu angket yang Anda anukan itu. Kan misalnya tidak ada kalimat menarik di situ yang Anda katakan. Kan misalnya kalau tertarik itu indikatornya itu misalnya saya bersemangat sekali mengikuti pelajaran. Kenapa Anda bersemangat? Karena menarik itu caranya guru, misalnya kan begitu. Jadi ketertarikan itu bisa dilihat dari antusiasme siswa mengikuti pelajaran misalnya. Misalnya mungkin kalau pernyataan dalam angket itu, saya sangat antusias mengikuti pelajaran dengan menggunakan lughah. Kalau dia sangat antusias, itu indikator bahwa dia tertarik untuk belajar dengan, misalnya kan begitu ya. Nah, begitu di nomor 13, buku Durusul Lugho membuat saya fokus dalam mempelajarinya. Mempelajari buku Durusul Lugho. Ada di nomor 13. Anak-anak fokus, artinya dia itu kesimpulannya dia tertarik karena dia tertarik sehingga dia fokus gitu kan. Oke, bagus. Sekarang pertanyaannya, apa pentingnya kita kemukakan itu ketertarikan mengikuti, padahal saya kira yang mau ditinjau itu adalah apakah benar, apakah cara guru mengajarkan durusul lughah al-Arabiyah ini benar atau tidak benar.
tentu berdasarkan teori yang Anda punya. Misalnya kan begini, teorinya yang di halaman 26 itu Anda sebutkan, memilih judul yang sesuai pembahasan tingkatan murid. Apa maksudnya memilih judul sesuai dengan pembahasan tingkatan murid? Itu maksudnya Ustaz, jadi itu makanya itu yang kami maksudnya sesuai silabus pondok itu karena mereka sudah sesuaikan tingkatan muridnya Ustaz. Maksudnya ketika awal tahun ini sudah judul dasar-dasarnya ini mereka sudah uraikan bahwa saja nanti untuk hisab pertama masa pertemuan pertama sampai pertemuan sekian judul sekian gitu Ustaz maksudnya. Enggak, bukankah itu judulnya itu berurutan? Misalnya kalau kita lihat di buku Durusul Lughah Arabiyah itu misalnya di misalnya mana itu? Sabar dulu ya. Karena saya cari-cari juga memang. Saya pakai dulu tapi tidak tahu di mana nih buku-buku itu yang berkaitan dengan ini. Hilang buku, padahal ada buku dulu ini. Jangan kasih bukunya ini Syarif. Ya, oh ya. Bahwa ini Pak, buku Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kan Durusul Lughah Al-Arabiyah itu temanya sudah tersusun, tidak begitu ya? Ya, sudah tersusun, Ustaz. Tersusun dengan rapi, mulai dari apa mustawiatnya itu di mana nih? Tadi kuliah kita misalnya mulai dari isim isyarah lil muzakkar, kemudian isim isyarah lil muannas, itu sudah tersusun dengan rapi itu. Iya. Makanya mestinya mungkin kalau saya itu yang mau diburu mempertanyakan apakah guru itu mengajarkan sesuai dengan urutan tema-temanya. Oh, kalau temanya iya, Ustaz. Kalau mengajar. Tapi kan Anda ini memilih judul yang sesuai dengan pembahasan tingkatan murid, menyampaikan pembukaan ya. Yeah. Menyampaikan pembukaan yang singkat yang bersangkutan tentang pelajaran yang akan diajarkan. Kalau saya ini yang mau ditanyakan itu kalau misalnya dia sudah lakukan semua seperti secara teori ini Anda sebutkan ada 10 teorinya itu, metode pengajaran buku Durusul Arabiyah yang ditulis sendiri oleh Pak Imam Sarkas ya dalam bukunya yang lain. Artinya ternyata petunjuk buku ini bukan di buku Durusul Lughah Arabiyah, ada di bukunya Bapak di buku Tarbiyah. Ada bukunya Pak Kiai yang lain yang memberi ini cara ngajarkannya. Makanya kalau penggunaan buku itu yang kita mau cek apakah benar caranya itu guru mengajarkan atau tidak sesuai dengan teori yang ada di situ. Itu yang mau dicek. Makanya saya katakan ketertarikan itu bukan di situ pertanyaan kita, tapi kesesuaian penggunaan buku dengan apa yang dikehendaki oleh penulisnya di buku dalam pelaksanaannya. Oh iya, Ustaz. Jadi saya tidak butuh Anda tertarik atau tidak tertarik, tapi yang kita butuhkan adalah kita sudah menggunakan ini buku dengan benar atau tidak benar. Itu yang perlu. Bagaimana caranya mengecek? Tanya itu anak. Gimana caranya menanya? Misalnya guru sudah mengajar sesuai berdasarkan urutan tema. Dia tidak ke muannas sebelum muzakkar dulu isi misyarahnya misalnya. Kan gitu tak? Itu yang dibangunkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru pembukaan singkat berkaitan dengan tema pada hari ini misalnya hadal yaum sanata'allam anil ism isyarah hadza wa dzalik. Misalnya kan begitu toh. Kemudian menerangkan kosakata atau kalimat baru. Al-mufradat al-mawjudah fi al-murabba itu kan mufradat yang ada itu guru menyampaikannya, menyebutkan dulu mufradat ya kan seperti yang dikehendaki oleh teori ini yang seperti disebutkan oleh Pak Kiai. Nah begitu. Itu yang mau dicari itu kalau mau mengetahui seperti apa itu penggunaan Durusul Lughah Al-Arabiyah di sana di sekolah. Jadi saya tidak ke
Kalau ketertarikan kan itu mungkin berkaitan dengan bakat dan minatnya orang mempelajari buku ini kan. Nah, itu maksud saya. Begitu semuanya ini pertanyaan. Iya. Iya, iya. Itu kenapa tidak kami ke sana, karena yang kami tahu hingga saat ini, pembelajaran di sana itu tiap minggu ada evaluasinya. Jadi ketika ada memang guru yang tidak terlambat, kata notabene dia mungkin terlambat pelajarannya, dia akan ditegur. Yang kami tahu begitu. Jadi makanya silabusnya itu sudah jelas, guru A harus temanya untuk awal tahun ini sampai sekian. Di mana nanti ketika ada tiap hari saya bukan di situ anunya arahnya, tapi kan ada judul besar Anda itu di hasil penelitian penggunaan buku Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kalau dia dalam saya secara apa namanya yang kita cari, kalau penggunaan buku Durusul Lughah Al-Arabiyah, apakah sudah benar buku ini digunakan gitu loh. Itu yang itu yang mau dicari dalam penelitian Anda ini. Apakah sudah benar buku ini dicari? Gimana caranya mengukur benar salahnya? Lihat itu teorinya itu tadi yang Anda sebutkan di halaman 26. Nah, kalau dia sudah sesuai, berarti ini buku sudah diajarkan sesuai dengan teori yang ada. Sekarang gimana hasilnya? Nah, itu nih sebentar dia dampak dan pengaruhnya. Nah, oh ternyata nana bagus di kalamnya, bagus di simaknya, bagus di dan kitabannya, berarti buku ini sangat berpengaruh misalnya di dalam peningkatan keterampilan berbahasa, kan begitu. Kira-kira alur-alur berpikirnya gitu, kira-kira saya anunya. Saya kira begitu saya Ibu Hajah. Terima kasih banyak Pak Dr. Hamad ya atas koreksi dan ya terhadap penyempurnaan atau perbaikan lagi ya terhadap tesis ini. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Syahrudin Usman MPD. Disilahkan Prof, karena ini Pak Dr. Kamal masih di gubernur, kantor gubernur, mengurus dana masjid. Silahkan. Baiklah. Ini Pak Sarip ini sangat bagus tadi pertanyaannya itu Pak Hamka, penggunaannya. Jadi Anda mengikuti petunjuk, kan ada di buku itu petunjuknya. Apakah pertanyaannya sesuai dengan petunjuk itu? Apakah dilaksanakan sesuai dengan itu? Ya, apapun hasilnya itulah nanti. Ya, itu bukan menariknya itu soal itu bukan itu. Walaupun bukan buku itu banyak menarik kalau memang orang tertarik kan begitu ya. Itu. Jadi Anda mau menguji apakah betulkah ini Budaras ini memberi kontribusi positif terhadap ya keterampilan bahasa anak-anak itu. Maka ikuti petunjuknya itu, pertanyaannya itu. Dan sebab itu metodenya begini caranya. Nah, apakah guru menggunakan metode itu kan? Nah, itu saya ikuti saja tuh untuk menguji kebenaran itu. Nah, itu kan itu yang salah diperhatikan tadi. Memang saya membaca itu. Memang kita mengalami kesulitan memeriksa. Kenapa? Karena melalui jalur apa namanya daring ini susah membaca dalam komputer, susah. Ya. Baiklah, yang kedua perhatikan nanti ya. Abstraknya juga ya diperbaiki sesuai dengan penulisan KTI di abstraknya juga itu. Perhatikan itu abstraknya itu. Iya. Abstrak itu berapa nunya ini? Berapa spasinya ini kebetulan? Berapa? Itu kan tidak mengikuti pedoman penulisan. Abstrak itu satu spasi. Iya gitu. Nah, kemudian itu banyak salah-salah juga. Tidak mengikuti aturan metodologinya ya. Pilih-pilih itu kembali ya. Dengan pennya itu. Itu apa itu aslinya juga coba. Di aslinya itu.
Masa diolah dengan dikumpul data dengan SPSS, bukan itu pengolahan datanya. Datanya. Ya. Baiklah selanjutnya saya persilakan kepada Pak Andi Ahru. Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Sudah lihat ya? Kau sudah lihat itunya? Iya. Nah. Coba ya, itu lihat dulu abstraknya, belum masuk mananya. Coba itu abstraknya itu. Ya, pengaruh penggunaan buku itu di situ. Coba main ya. Coba tujuannya, kemudian lagi metodologinya. Iya. Kan metodologinya itu apa yang Anda gunakan, mulai dari jenis penelitiannya. Ini konstruksi apa itu? Ya. Itu kan. Kemudian jenis penelitiannya, kemudian tempatnya, instrumen yang digunakan, analisis datanya. Itu di metodologi itu bagian alinea kedua. Nah, masuk nanti alinea ketiga itu hasilnya. Itu kan apa hasilnya? Itu ini kayaknya. Sehingga ini panjang sekali kau punya ini abstraknya, coba 2 halaman ini. Kan biasanya orang 1 halaman. Kami ini lebih 2 halaman. Kenapa? Karena salah dalam penyusunannya, tidak sistematis. Ya, besarnya juga, hurufnya juga, apa spasinya juga tidak sesuai. Ya, berarti kan. Jadi tujuannya, metodologinya sesuai apa yang ada kan? Hasilnya, implikasinya itu tidak banyak sebenarnya. Iya. Kan itu umpamanya. Perhatikan ya, banyak dalamnya yang abstraknya sudah. Perhatikan abstraknya. Yang kedua, saya secara metodologi saya dulu. Definisi operasionalnya juga tidak jelas. Nah, tadi bagus sekali tadi pertanyaan tadi itu Pak Hamka, dia tidak bingung apa yang Anda masukkan itu kan. Dia definisi operasionalnya. Coba lihat halaman berapa itu? Halaman 9. Coba lihat halaman 9. Nah, nanti ini mau terakhir ini. Saya pikir ini baru hasil ini, ternyata sudah tutup ini ya. Harus baca. Nah, coba di situ coba. Iya. Nah, itu cukup saya mengatakan yang masuk penggunaan buku ajar di sini, bagaimana penggunaannya, yang dimaksud penggunaan ini yang bisa terukur. Ya, penggunaannya dengan menggunakan metode ini dulu kan. Nah, itulah yang Anda ukur. Itu nanti Anda tanyakan dalam bentuk angket. Paham? Coba ini Anda ini banyak sekali ceritanya. Iya, tidak tahu yang mana Anda memasukkan. Iya, singkat saja, karena ada personal yang mau Anda personalkan, yang Anda mau teliti, yang bisa nanti dibuatkan angket. Nah, itu nanti terukur kalau soal angketnya kan. Tuh, nah. Kemudian keterampilan berbahasa, yang Anda masuk keterampilan berbahasa bagaimana? Itu keempat itu. Ya, dari segi yang percakapannya bagaimana yang dimaksud terampil bercakap, mana yang masuk dengan menulis. Nah, itu kan menyusun bamakan kalimat, mungkin apa? Insan muajjah, menyusun kalimat sederhana. Itu kan itu ada jelas segitu. Yang dimaksud sini, ya dia dapat menyusun kalimat ya dengan sempurna atau jumlah mufidah kan begitu kan? Ya, bisa membuat karangan singkat dalam kegiatan sehari-hari seperti amalu yaumiyah. Itu yang begitu. Kan harus bertanya ini. Itu terukur itu. Oh ya nanti itu terusnya. Itu kan? Nah, ini itu tidak jelas kepunyaan. Kita baca mau bagaimana ini, mau kemana ini, ya. Oke, dipastikan yang seperti itu. Dan sudah banyak kita dengar tadi. Jadi kamu selalu merujuk kepada petunjuk buku itu. Kan ada petunjuknya dalam gurunya, ada kan? Ada petunjuk pengajarnya. Ada. Di buku lain atau dicantumkan di buku karangan lainnya Imam Zarkashi. Enggak, maksud saya di buku Dursalamnya itu. Kepasan. Kalau dibaca sudah tahu caranya begini dia. Pertama dibaca, pertama ditulis, sudah dibaca, ditulis lagi, dia dihafal, baru diungkapkan percakapan. Tidak begitu kan? Tidak ada, Ustaz. Berarti bagaimana gurunya bisa menggunakannya? Untuk penjelasannya pendirinya dan dia tuliskan di karangan buku lainnya lagi, Ustaz. Halo. Waalaikumsalam.
Hari apa itu? Oh, iya, oke. Iya. Ya. Oke, begitu. Oh, ada di situ dari buku turunan-nya. Petunjuk penggunaannya, lihat buku ini. Ada iya. di Ada di buku lainnya memang rata semua buku karangan beliau, karangannya daripada Gontor itu ada memang satu buku untuk dia metode pembelajarannya semua, baik itu mutola'ah, gitu. imlanya, jadi rujukannya Ya. Berarti pengajarnya ini harus menguasai juga itu. Iya, Ustaz. Nah, gitu. Ya, oke. Jadi ada situ dalam buku metodologinya bahwa penggunaan metodologinya seperti ini. Ya. Atau berlaku umum? Tidak, Ustaz. Beda-beda. Setiap pelajaran beda, Ustaz. Di sini kayak buku ini. Ya. Oke, kalau ada memang begitu. Ya. Ada, Ustaz. Itu nanti ya jadi perbaiki nanti ini supaya orang membaca supaya jangan bingung. Saya juga bingung, mungkin Anda juga bingung juga. Ya karena bingung Anda sehingga kan. Oke. Nah, berikutnya diperbaiki nanti itu. Nah, ini juga ada adalah analisis datamu, ada UJT. UJT apa itu? Kan ada UJT beda. Ya, tidak ada hanya UJT keterangan hitung nilai T, sampel, korelasi, tidak ada keterangannya. Ya UJT untuk apa ini? Coba halaman 59. Ya, itu kapan dilakukan UJT? Untuk apa itu UJT? Apa mau dicari di UJT ini? Itu yang mau dicari apakah memang hasil hipotesisnya, Ustaz, untuk mengukur hipotesisnya, Ustaz. Mengukur hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya, makanya beri penjelasan, tidak ada penjelasannya. Oh iya, Ustaz. Ya, untuk apa itu? Untuk melihat signifikansi. Ya, karena ini Anda nanti akan memperlakukan generalisasi. Kan menggunakan sampel ya. Iya, Ustaz. Iya. Ya, beri penjelasan di. Iya, Ustaz. Ada itu mau di apa itu UJT? Kan ada macam-macam UJT itu. Nah, iya. kita UJT apa ini? Dilanjutkan UJT untuk apa? Untuk menentukan signifikansi dari hasil penelitian itu. Ya, boleh jadi ya diterima hipotesisnya tapi tidak signifikan. Boleh jadi diterima hipotesisnya tapi tidak signifikan. Nah, yang kita mau signifikan berarti kalau signifikan itu berarti kemampuan ini berlaku untuk seluruh populasi karena memahami generalisasi maksudnya diferensial ya. Nah, itu diperhatikan itu. Ya. Kemudian ini juga seperti tabel-tabelmu ini, ya, tadi setuju tidak setuju, kita tidak tahu apa kesimpulannya. Coba lihat halaman 87, baca. Lihat dulu halaman 87 dulu. Ada tabel-tabelmu dulu itu. Ya. Yang situ ujungnya terakhir tidak ada memilih sebagai apa? Jawaban apa itu? Coba halaman 587. Sudah. 87 ya, distribusi ya, apa? Coba situ ya, coba penjelasannya di bawah apa? Yang berdasarkan tabel 4,8 yang itu. Maka cara pengajar pada para dianggap sangat menarik, buktinya terdapat 50 orang menjawab sangat setuju. Dan apanya menarik ini? Bukan menarik sesuai dengan petunjuk itu. Ya, menarik atau tidak menarik itu urusannya. Itu kan? Iya. Apa itu? Apa kan ya? Apa ujung-ujungnya ini? Coba. Ujungnya tidak ada memilih sebagai jawaban. Jawaban apa itu? Nanti ujungnya di halaman ini, Sat. Di halaman 97, Sat. Coba baca halaman 87 terakhir. Coba penjelasan halaman 87. Berdasarkan tabel 4,8 di atas, maka cara mengajar para pendidik dianggap sangat menarik. Buktinya terdapat 50 orang yang menjawab sangat setuju. 50 orang menjawab setuju atau 4 dan sangat tidak setuju. Dan 10 orang menjawab setuju. Kemudian
dengan nilai 3, kemudian pilihan jawaban yang tidak setuju dan tidak setuju tidak ada yang memilih sebagai jawaban. Maksudnya? Jadi Apa maksudnya? maksudnya itu kan 60 sampel itu 50 orang menjawab sangat setuju. Jadi dia menjawab dia lingkari di posisi 4. Maksudnya apa yang tidak ada yang memilih sebagai jawaban? Apa maksudnya itu? Maksudnya di kategori tidak setuju sama sangat tidak setuju tidak ada yang memilih. Kita berbicara penyampaiannya di sini. Dan sangat tidak setuju 1. Tidak. Hah? Maksudnya 1 itu nilainya, Pak. 1 nilainya. Yang maksudnya orangnya 50 orang yang menjawab sangat setuju itu nilainya 4. Ya, betul. 10 orang setuju, jadi 3. Yang berapa yang tidak setuju? Kemudian pilihan jawaban tidak setuju. Tidak ada, Sat. Tidak ada. Ya kenapa mau ditulis 2? Tidak ada. Cuma nilainya saja saat itu dalam kurung itu nilai kamu tulis. Kenapa mau ditulis itu namanya? Jadi ini bahwa 50 orang yang sangat setuju, itu kan 10 orang yang setuju. Yang setuju aja. Itu kan? Ya pilihan jawaban itu tidak ada yang memilih. Jadi kesimpulannya apa? Ini dapat diketahui dengan apa? Ini penyataannya dengan dapat dipahami dengan apa? Analisis deskriptif, Ustaz. Iya, tapi akhirnya apa maksudnya? Ini tidak ada akhirnya ini. Maka kita katakan dengan demikian dipahami bahwa bahwalah pada umumnya setuju dalam yang mengajar ini. Kalau begini ada orang tidak pahami. Ya, semua penyataannya ditutup. Pada umumnya apa? Setuju, kurang setuju, tidak setuju. Pada umumnya mana lebih banyak kita tekan pada umumnya, kan itu kan apa yang ditanggapan sanksi terhadap kemenarikan cara mengajar. Ya begitu kan, menarik gurunya mengajar atau karena bukunya, gurunya, Sat. Berarti kalau begitu bukan materi itu bisa tuh menarik gurunya. Kalau begitu kan, iya berarti metodenya ini. Metodenya, Sat. Iya, metode mengajarnya guru. Apakah dalam durus luga itu dipakai? Metode apa? Dia pakai metode mubasyarah, Ustaz. Metode langsung. Ya makanya itu jangan langsung metode mubasyarah. Metode mubasyarah yang digunakan guru tuh Anda setuju, kurang setuju, tidak setuju. Kalau setuju berarti dia bagus, tak usah menarik. Itu kan? Jadi itu kalau begini orang tidak tahu menarik apanya, menarik tangannya atau apanya. Gitu kan? Iya, gitu. Terus itu metodenya. Metode yang digunakan guru dalam mengajar menggunakan metode Bosara. Setuju? Tidak setuju? Tidak setuju? Nah, kalau sekian orang tak setuju berarti bagus itu metode itu. Maka anak senang. Kita usah terus menarik nanti pembahasannya nanti kalau terserah bahasamu apa. Itu caranya dalam itu jalan itu. Kalau begini orang tidak tahu judulnya kan. Nah, metode itu metode yang ada dalam itu. Kalau mengatakan baik, berarti setuju berarti senang kan? Logikanya gitu. Nah, itu berarti anak-anak mudah paham karena guru langsung menggunakan metode mubasyarah dalam menggunakan bahasa Arab. Katanya langsung dalam memberikan penjelasan juga langsung menggunakan bahasa Arab. Dengan menunjuk ya dengan cara yang mudah. Itu nanti Anda kan ada pembahasannya. Nanti pembahasan Anda lah membahasai tadi itu. Paham ya? Nah, itu begitu semua kopunya itu. Dari awal tidak ada ujung-ujungnya. Tidak ada kesimpulannya berarti. Tidak ada. Apa? Iya. Kalau membingungkan. Oke? Bisa paham ya? Nah, begitu semua kopunya saya baca itu. Iya, Ustaz. Kemudian berikutnya metodologinya sudah tadi ya. Nah, hasilnya juga harus jelas ya. Nah, iya. Kemudian di kesimpulanmu, coba kesimpulanmu apa kesimpulanmu? Coba saya dulu saya dengar. Pengulang buku darah seluruh Arabia yang efektif dan menarik. Bagaimana maksudnya efektif dan menarik? Nah, ini kenapa langsung efektif menarik?
sesuai nilainya kayak Ustaz. Sesuai Apa nilai yang menarik, didapat. efektif menarik. Nah, sekarang tanyanya, kapan dikatakan efektif? Kapan maksud dengan menarik? Nah, ini kan Anda bingung sendiri kan? Iya. Ya. Mungkin sangat penggunaannya berdasarkan itu kan, ya pada umumnya anak-anak senang karena setuju, kan? Kan tadi kan pada umumnya setuju. Iya, Berarti anak-anak pada umumnya setuju penggunaan ya durus lugah dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, itu kan setuju Iya. berarti. Iya, bukan efektif menariknya. Iya. Yang kedua apa lagi? Keterampilan bahasa Arab pada setiap proses pembelajaran santri kelas itu, juara itu pada level baik dan ukuran pemula. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah ukurannya yang pemula itu? Ada standarnya. Kalau pemula begini ke punya. Setelah itu dia harus menguasai kosakata sekian dan dia bisa bercakap dengan sekian, sudah bisa menulis membuat insya sederhana. Ada. Kalau untuk itu Kalau tidak bisa, Anda tidak bisa mengatakan sesuai ukuran. Tidak bisa karena tidak ada standarnya. Cari dulu standarnya itu, maka itu ada teorinya. Pada anak semester 1 misalnya, kelas 1 dia menguasai ini, sudah bisa menghafal kosakata sekian, sudah bisa bercakap dengan begini, sudah bisa menulis jumlah kalimat sekian kan? Ini tidak ada. Memang kau bisa memberikan langsung, nah itu berarti Anda tidak terukur, padahal ini terukur, gitu kan? Oh iya. Iya. Ini kan kuantitas terukur, kalau Anda ini tidak terukur. Ini makanya iya, oh iya. Ya harus cari itu. Kalau memang ada bahwa anak-anak sesuatu dia sudah menguasai durusul lugah, sudah bisa bercakap dengan batas ini, sudah bisa menguasai kosakata dengan batas ini, nah gitu. Oh iya, Sat. Kami pakai tolak ukur tes itu, Sat. Makanya kami kategorikan begitu ke tapi baiknya. Ya, kan itu kalau tes itu kan jelas itu. Dapat 100 benar sekian. Ya, itu yang kami pakai, Sat. Itu yang kami pakai. Hanya efektif menari. Kami tidak jelaskan, Sat. Ukuran pemula, apa itu ukuran pemula? Di mana dasarnya ukuran pemula? Ya, itu kan itu. Level baik untuk ukuran pemula. Oh iya. Berarti ada levelnya. Pemula itu sekian dia nilainya. Level yang lanjutan sekian. Ada begitu? Dapat teorinya? Tidak ada, Sat. Hanya kategori. Kalau begitu jangan macam-macam. Oh iya. Sesuai dengan ukuran kan ada ini objektif namanya ini kan. Kuantitas objektif. Kalau ukuran pamannya yang paling bagus 100. Nah, dapat kan sampai 100? Nah, sudah. Ada, Sat. Ada. Kalau ukuran itu, Sat. Ya, harusnya ukurannya itu. Iya. Berapa kalau anak pemula itu? Dia sudah kuasai seperti itu, kosakata. Nah, kalau misalnya kalau semester tadi menguasai kosakata 300. Nah, full 300. Nah, berarti sudah sesuai dengan standar pemula. Nah, kalau dapat 50 berarti belum. Nah, gitu. Iya. Ya. Nah, berikutnya lagi apa ini lagi nih? Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan kemampuan berbahasa Arab dengan terhadap prestasi. Ya. Apa maksudnya pengaruh positif itu? 42%. Ini kontribusinya ini. Iya, Sat. Ya? Itu dari nilai R square-nya, Sat. 42. 42. Berarti sebelum saya bertanya. Dulu sebelum itu pernah bukan durus lugah digunakan? Tidak pernah, Sat. Selama yang kami ketahui tidak pernah. Berarti kalau begitu durus lugah ini hanya sedikit juga namanya. Karena sejak adanya pesantren itu durus lugah terus dipakai. Karena dia sistem pembelajarannya sana dia pakai apa itu yang ada Nazratul Furu, Sat. Jadi terbagi dia. Okay. Nazratul Furu dia pakai. Jadi bukan cuma buku Durusul Logo, ada menunjangnya buku mutolaannya, buku balagonya dan berbagai macam. Iya, Waalaikumsalam. Baiklah, selanjutnya kami persilakan Ibu Ulpi untuk nah, saya menguji Kak. Ya, oke, kalau begitu saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu. Open ini, Prof.
Ini tidak terprogram ini terprogram. Jadi Sekali ada berbaca laptop, Prof. Dengan iya. HP. Ini 2 laptop ini. Bukan? Ya, tunggukan dulu ya. Oke, ke terakhir ini tadi ya. Ini S2 ditanya, ini tidak, S3 tidak ditanya langsung. Ya, baiklah, itu tadi ya, diperhatikan semua untuk Syarif ini. Jadi ini kan kuanti, jadi harus terukur semua. Ya, ini bukan kuali, kalau kuali bisa itu kan, menerangkan seperti itu. Nah, saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sampai sekarang WA Pak Kamal belum aktif, hanya bisa di terus kita. Jadi dulu Ibu ya, jadi tadi kan sudah saya dulu secara metodologi. Awalnya beliau mengatakan masih di kantor gubernur, lagi proses negosiasi dana masjid. Baik, ya Syarif ya. Jadi kenapa dulu memang di definisi operasional yang dipertegas? Karena itulah sebenarnya disitulah Anda berangkat, ya, berangkat melakukan penelitian. Nah, karena tidak dipahaminya apa yang ingin dicari di penggunaan buku Durusul Lughal Arabiyah dan tidak adanya indikator-indikator yang disebutkan di definisi operasional, sehingga jadinya agak bingung, ya kan? Nah, di sini di naskah terakhir ini Anda sebutkan di situ bahwasanya ya Anda masukkan penggunaan itu adalah tingkat kepuasan, ya tingkat kepuasan. Nah, kalau tingkat kepuasan, ya saya kira lain lagi ceritanya. Ya, jadi judulnya harus tingkat kepuasan santri lah, berarti kalau begitu tingkat kepuasan santri terhadap terhadap buku Durusul Lughal Arabiyah dan pengaruhnya terhadap keterampilan berbahasa. Nah, jadi teori yang akan Anda cari itu ya teori kepuasan dan pengaruhnya terhadap keterampilan berbahasa. Nah, itu. Ya, jadi ini harus jelas kalau memang tadi ya penggunaan yang Anda maksud itu adalah dari poin-poin cara penggunaan buku ini, ya. Jadi itu juga yang seharusnya dicari. Ya, itu juga seharusnya dicari apakah penggunaannya memang sudah sesuai dengan petunjuk penggunaan. Nah, itu. Nah, meskipun sebenarnya ya buku ini secara kalau misalnya kita tidak membaca buku Tarbiyatut Ta'lim ya. Ya, Tarbiyatut Ta'lim. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana cara penggunaan buku ini. Nah, sebenarnya di situ harus Anda jelaskan di latar belakang bahwasanya buku ini secara buku aja itu secara teoritis itu harus memiliki karakteristik bahwa sebuah buku ajar itu dia harus punya petunjuk penggunaan. Nah, sementara buku ini tidak memiliki petunjuk penggunaan, sehingga guru dalam menggunakan buku ini harus melihat teorinya pada buku Tarbiyatut Ta'lim itu. Nah, itu sehingga inilah yang kita ingin lihat, apakah guru itu mampu menggunakan buku Durusul Lughal Arabiyah ini dengan baik. Ya. Dengan baik, melihat dari respon santri ya terhadap penggunaan buku Durusul Lughal Arabiyah itu dengan tadi teori-teori penggunaannya seperti apa. Nah, kemudian Anda bisa kuatkan dengan observasi, kan Anda juga mengatakan metode penelitiannya ada observasi. Ya, berarti Anda menguatkan dengan observasi lapangan. Artinya ketika guru mengajarkan buku itu, apakah memang dia mengajarkannya dengan menggunakan petunjuk penggunaan
buku Durusul Lughal Arabiyah itu. Nah, seperti itu menurut saya, Sarip. Jadi jangan bingung-bingung ini di sini di definisi operasionalnya sebenarnya. Jadi kalau memang penggunaan yang ingin dicari, ya itu tadi. Ya, karena Anda sudah mendapatkan bagaimana penggunaan buku Durus ini. Nah, sehingga kita ingin melihat apakah memang buku Durusul Lughal Arabiyah ini digunakan sesuai dengan teori yang ada, sesuai dengan petunjuk yang ada di buku Tarbiyatul Ta'lim, karena secara teoritik ini penyusunan buku ajar ini tidak mencantumkan petunjuk penggunaan. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya Anda harus melihat beberapa penelitian tentang buku Durusul Lughal Arabiyah ini. Nah, kan ada beberapa penelitian yang saya dapatkan di Google Scholar terkait dengan penelitian buku Durusul Lughal Arabiyah ini. Apakah itu di jurnal ya, di jurnal Al-Bayan itu ada di volume 20, itu ada tulisan terkait dengan Ta'limul Lughal Arabiyah dengan menggunakan buku Durusul Lughal Arabiyah. Nah, itu. Jadi Anda bisa lihat itu hasil penelitian itu yang ada di artikel-artikel jurnal, ya. Dan berdasarkan itu sebenarnya ya Anda lakukan analisa bahwasanya ini memang buku Durusul Lughal ini masih perlu diteliti penggunaannya, ya, dan pengaruhnya terhadap keterampilan berbahasa. Nah, begitu pula variabel Y-nya ini, keterampilan berbahasa, itu harus jelas indikatornya. Indikator mendengar itu seperti apa dalam ukuran ukuran mustawa mubtadi. Ya, karena ini kan ada untuk level awal. Ya, jadi cobalah lihat teori-teori yang mengungkapkan indikator terhadap kemampuan istima, kemampuan kalam, kemampuan qiraah, dan kemampuan kitabah pada level mubtadi. Ya, pada level mubtadi itu seperti apa indikatornya? Ya, bagaimana kemampuan istima pada level mubtadi? Bagaimana kemampuan kalam pada level mubtadi? Nah, sehingga itulah sebenarnya yang Anda uji, ya, ujikan pada keterampilan istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, kalau kita melihat tes yang Anda lakukan ini, saya juga tidak paham, ya, apa yang Anda ukur di situ, ya. Nah, kemudian nilainya juga langsung ini ya, nilainya misalnya 3, nilainya ini. Nah, ini yang makanya harus jelas gitu, ya, jelas apa yang Anda ukur, ya. Apa yang Anda ukur di istima, apa yang Anda ukur di kalam, apa yang Anda ukur di qiraah, apa yang Anda ukur di kitabah. Nah, itu situ urgensinya loh, DO ya. Nah, ini. Nah, itu satu ya. Nah, kemudian ya di bahasa laporannya juga ini masih bahasa laporan proposal, ya, masih banyak kata akan, padahal ini sudah dilakukan, ya, itu. Jadi ini sudah bahasa laporan hasil penelitian, ya, itu. Kemudian ya itu tadi yang seperti dikatakan Dr. Hamka bahwa banyak sekali, mungkin Anda tidak, siapa yang membaca tesisnya? Siapa yang kita minta untuk baca tesis? Ada teman Bunda. Tapi kalau untuk yang ahli dari penulisan mungkin tidak. Hanya pengaturannya, sempat pengaturannya yang diperbaiki. Setidaknya yang kesalahan-kesalahan teknis itu ya bisa diminimalisir, ya, karena banyak beberapa inkonsistensi dalam penulisannya, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini
kira-kira yang Anda sebutkan di dalam kegunaan ilmiah penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan mahara al-lughah dengan menggunakan buku Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kira-kira seperti apa itu? Apa Bunda? Yang Anda sebutkan di kegunaan penelitian ini. Setelah penelitian ini kira-kira apa? Kalau setelah penelitian ini menerangkan lebih ke masukan kepada pondok bahwasanya pengajaran ini butuh tambahan yang ada yang beberapa yang harus itu. Khususnya mungkin ke pengajarannya, teknik pengajaran Durusul Lughah. Apa yang Anda rasakan kurang di? Kalau yang saya lihat secara langsung, mungkin dari itunya Bunda, dari pengajaran guru di dalam mengajarnya, karena dari tiap kayak satu kelas itu beda guru, jadi mungkin ada ketidaksamaan mengajarnya. Ada yang mungkin ada yang preparednya bagus, ada preparednya kurang. Apa yang Anda rekomendasikan berdasarkan dari fenomena yang ada itu? Kalau yang saya ke tata cara pengajarannya, yang saya tata cara pengajarannya. Tapi kalau kemampuan gurunya berbeda? Kan kelas 1 Bunda. Maksudnya kan gurunya yang mungkin kalau dibilang mungkin mereka sudah menjalani tahap itu. Nah, setidaknya ya harus ada kesamaan ini ya. Ya, kesamaan guru yang satu dengan guru yang lain dalam menggunakan buku ajar. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Baik. Kemudian ya, kan Anda sebutkan teori Gestalt ya. Nah, sebenarnya apa ini? Ini teori Gestalt ini dia kan ada 5 teori sebenarnya, tapi dalam pembelajaran ini dia masuk kategori cuma 2 kategori, yaitu di C sama D. Di antara implementasi teori Gestalt kan ada. Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa ini menggunakan teori Gestalt? Karena perilaku terarah pada tujuan. Buku ini di mana datanya? Mana datanya? Mana datanya bahwasanya mengarahkan kepada tujuannya, perilakunya mengarahkan kepada tujuan. Di mana datanya? Tidak ada datanya, Unda. Bagaimana caranya Anda menyimpulkannya? Karena maksudnya bukunya Bunda, bukunya memang tujuannya ke sana, maksudnya. Enggak, dari penggunaan buku dulu ini kepada santri, apakah memang mengarah ke situ? Kalau yang kami, ini kan Anda kan penelitian lapangan, jadi oke lah secara teoretik buku itu mengarah ke situ, tetapi apakah ketika penggunaannya itu memang mengarah seperti itu? Nah ini kan yang tidak ada datanya yang Anda ini sebutkan, enggak? Iya. Nah ini, jadi ya itu dalam menganalisis itu tentunya kita menganalisis berdasarkan data yang ada. Ya, oke. Ya. Nah, satu lagi juga secara teknis ya dalam konsistensi dalam menyebut kitab ini taklimul lughah ya. Jadi ada taklimul lughah, ada taklim al-lughah. Itu harus konsisten ya dalam penyebutannya. Jadi misalnya di awal Anda menyebutkan bahwasanya kitab ini berjudul Taklimul Lughah Al-Arabiyyah Lat-Tariq Al-Haditsah, dan selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut dengan Taklim Al-Lughah misalnya. Nah, maka setelah
terus-menerus Anda menggunakan istilah itu. Oh iya, Ustaz. Oke, dalam menganalisis data hubungan pengaruh ya antara penggunaan dengan keterampilan berbahasa, itu Anda menggunakan analisis apa? Untuk apa Bunda? Tidak terlalu jelas. Pengaruh ya, mengukur pengaruh penggunaan buku durus ini terhadap keterampilan berbahasa, Anda menggunakan analisis apa? Teknik analisis apa? Itu. Oh ini kami dimasukkan di itu Bunda. Diolah di SPSS, kemudian diolah di SPSS apa yang Anda pakai di SPSS? nilai daripada itu Bunda. Nilai daripada apa? Nah, terus apa yang Anda cantumkan analisis regresi? Analisis regresi yang itu untuk mengetahui Bunda. Karena kan yang pertama kan untuk deskriptif saja ya, cuma. Itulah, makanya saya bilang bagaimana Anda melakukan analisis regresi. Kemarin pakai itu Bunda. Gimana? Yang mana hasilnya di sini yang Anda lakukan analisis regresi? Itu hasilnya yang di itu Bunda, di halaman yang tadi yang Prof jelaskan, yang penjelasan. Jadi saya ingin melihat penguasaan kamu terhadap metode yang kamu gunakan di sini. Itu di halaman 104 ada yang uji hipotesis. Uji hipotesis yang tadi dijelaskan sama Prof yang tidak saya jelaskan. Oh, uji T. Ya. Terus? Di sini kan ada nilai konstan yang keterampilan berbahasa itu yang nilainya di 94,5. Kemudian signifikansinya 691. Dan kemudian karena tabel kami itu karena 0,5 cara 0,05 itu kami dapatkan daripada jumlah sampel dikurangi variabelnya. Jadi 58 itu kami dapat di nilai 2,001. Begini, nilai 42, berapa itu? Anda mengatakan pengaruhnya? Itu Anda dapatkan dari mana? Nilai R-square, koefisien R-square-nya, Bunda. Sudah, regresi. Ya, kemudian untuk melihat beberapa besar sumbangan variabel buku Durusul Lugo terhadap keterampilan berbahasa kelas 1 di Pondok Pesantren Darul Fatwa itu Cirebon, maka perlu analisis koefisien determinasi atau R-square seperti pada tabel di bawah ini, tabel 436. Di situ mendapatkan nilai 427, nilainya 427. Jadi cara bacanya ini disebutkan 42,7%. Ya. Berarti hanya 42 ya. Yang pengaruh berarti banyak pengaruh yang lain. Ya, banyak pengaruh lain. Selain dari buku Durusul Lugo, berarti hanya sebagian kecil saja. Ya, terhadap keterampilan berbahasa itu. Oke, baik. Saya kira demikian. Mungkin untuk ini ya kita bagaimana Prof? Ditunda dulu ya karena Pak Kamal ini belum menguji. Pak. Belum ada infonya juga. Belum. Ini saya coba dulu telepon lagi apakah Iya. bisa. Sebab dia bilang sampai Yusin saja, nanti saya beri nilai, menyusun nilainya. Iya. Karena kita tidak bisa yudisium ini kalau belum ada nilai dari satu penguji lagi. Sebenarnya kok disertasi mungkin bagus kalau ada yang bantu baca selain penguji baca supaya tersusun dengan baik. Masuknya di post aja recordingnya. Di fokus penelitian Bu Eni, di situ ada 3 poin. Pertama adalah proses pembentukan karakter.
Baik, sudah saya kontak Pak Dr. Kamal, beliau kasih nilai, dan mungkin nanti selanjutnya Syarif bertemu langsung aja dengan Pak Dr. Kamal, mungkin ada arahan perbaikannya. Dan tolong Imran disimpan. Oh, saya yang host ya? Oke. Saya simpan dulu Syarif di ini ya, di waiting room. Baik. Kita unmute dulu, Prof. Pahamkah di unmute juga? Bisa di unmute ini, tak? Kenapa enggak bisa ini? Oke, saya mau. Pak, oke, baik. Berapa nilai tak, Prof? Saya 3,75 ya. Ya, begitu. Ya, Pak Kamal kasih nilai 4. ya, saya ikut sama ibu saja lah. Paham kan? Ya. Saya itu ada aku kirim ke Oh ya. 92 rata-ratanya. Oh, berarti A. Ya. Ya, kita ini nanti pengujinya ini kasih A, bagaimana? Ya, pengaji sama kasih A. Ya, seharusnya itu promotornya kasih juga A karena. Ya tahu. Ya, atau bagaimana, Prof? Kita kasihlah 91 kita. Ya. Oh iya, oke Pak. Iya. Saya ada data 92. Adi berat sudah terbaca toh? Iya, Ustaz. Kasih Pak nilai A, Imran. Iya, 91. 90. Apalagi mungkin dari Gontor juga dia anaknya itu barangkali. Ya, atau 89 sudah cukup itu. Ini Alumninya 89, 91 Prof, 92 Pak Hamka, Pak Kamal juga 90. Nah, itu nilainya sudah 90 itu. Oh ya 90 ya. Berarti saya berapa tadi? Ya, 91. 1 aja, oke. Sama ya, 91 lah. Pak Hamka saya. Iya. Enggak apa-apa, 89. Ya, enggak apa-apa. Penting dapat ya walaupun minimal. Iya. Dapat 90. Ya, nanti saya kirim nilainya nanti saya kirim di. Iya, Prof. Iya. Saya kasih. Ya, karena nanti langsung didokumentasikan, Prof, nilainya. Iya. Saya juga belum mengirim nilai nih. Bentar ya, Imran ya. Saya sudah kasih Imran. Oh iya. Karena harus menggunakan komputer, nanti komputer dipakai. Baik. Oke, sudah siap deh Imran ininya? Tunggu dulu. Yudisiumnya? Sampai Prof, nanti kita sedikit pesan-pesan akademik ini, Prof. Iya, bisa. Oke, baik. Oke, saya admit nih kembali Syarif ya. Oke, sudah masuk ya Syarif? Baik. Syarif? Enak ya Syarif. Syarif? Ini sudah masuk. Jangan-jangan kemana? Halo, ya Bunda. Oke. Silakan dibuka kameranya. Kami akan membacakan yudisium ya. Baik, sidang dibuka kembali, sidang ujian akhir kita buka kembali. Saya akan membacakan yudisium saudara Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar setelah memperhatikan hasil-hasil ujian semester dan penilaian tesis magister, maka diumumkan bahwa Syarif Agus Setiawan, NIM 80400216004, dinyatakan dengan judul tesis pengaruh penggunaan buku Durus al-Lugha al-Arabiyyah, Durusul Lugha al-Arabiyyah ala Tariqah al-Haditha terhadap keterampilan berbahasa di Pondok Pesantren Darul Hufat 77 Kejuara Bone. Pada prodi Pendidikan Bahasa Arab dinyatakan lulus ya dalam ujian tesis ini, dan Anda berhak
menyandang gelar MPD dengan nilai 3,82 ya, dengan predikat sangat memuaskan. Lama studi 4 tahun 1 bulan 25 hari. Ya. Wah, lumayan lama juga ya. Tahun ini. 4 Lama tahun juga. pada dokter ini. Sebentar dulu, alumninya keberapa? Anda dinyatakan sebagai alumni ke 3038. Ya, 3038. Selamat Syarif Agus Setiawan, SPDI MPD ya. Ya, oke baik. Untuk selanjutnya, sebelum pesan-pesan akademik dari promotor, Anda diharapkan membaca surat perjanjian ya, sebagaimana tradisi di pasca sarjana. Silahkan. Surat perjanjian. Kita berdiri? Ya. Surat perjanjian pada hari ini Senin, tanggal 26 Oktober 2020, pukul 10.30. 10.30. Ya. Saya telah menempuh ujian akhir tesis munakasyah pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Sehubungan dengan ini, saya berjanji untuk memperbaiki tesis berdasarkan masukan Dewan Penguji dan menyelesaikan segala masalah akademik, serta menyerahkan tesis dan soft copy file dalam bentuk CD yang telah disetujui oleh bagian akademik pasca sarjana yang telah dijilid selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 26 November 2020. Bila sampai batas waktu tersebut saya tidak dapat memenuhi ketentuan di atas, maka saya bersedia diuji kembali. Saya mewakafkan sebuah buku yang saya anggap bermutu untuk perpustakaan pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Tamata 5 eksemplar. Tamata 26 Oktober 2020. Yang berjanji Syarif Agus Setiawan, NIM 80.400.216.004. Ya. Jadi diingat janjinya ya Syarif ya, akan lambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini sudah menyerahkan tesisnya, dan buku yang diberikan ya, boleh juga lebih dari itu ya. Dengan senang hati Prodi menerima sumbangan alumni karena akan dicatat dalam laporan akreditasi. Ya, baik, silahkan duduk. Ya, selanjutnya pesan-pesan akademik yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Syahrudin Usman, MPD, sebagai promotor. Silakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dan saya hormati Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, sekaligus promotor, penguji, dan para peserta yang ikut memberi kontribusi melihat pelaksanaan ujian ini, dan terkhusus kepada saudara Syarif Agus Setiawan yang baru saja mendapat gelar MPD. Ya, selamat berbahagia, dan seluruh keluarganya juga ikut berbahagia. Dan kami selaku promotor, ya, jika telah mengalami hambatan dan sebagainya, maka tiada maksud kami untuk menghalangi saudara. Itu saudara yang menghalang-halangi kami karena Anda terlambat selesai. Iya, kan? Ini tadi baru saya tanya bahwa Anda sudah 4 tahun, yang seharusnya kan 2-3 tahun paling lama. Ini kau menambah ini, ya. Nah, itulah jadinya kami juga tertambat beban karena menunggu saudara tidak selesai-selesai, kan gitu ya. Nah, sehingga terlupakan apa yang pernah didiskusi perbaiki, kan gitu ya. Nah, itulah dampaknya. Nah, tapi terlepas dari itu, satu juga kebahagiaan bagi kami karena Anda telah selesai.
Berarti semoga ilmu yang Anda peroleh itu banyak memberikan manfaat pada masyarakat, dan ingat selalu belajar karena tentu terjadi perubahan. Dari perubahan gelar itu sangat mempengaruhi perilaku kita, keseharian kita. Ya, karena itu selaku promotor tentu saya mengharap Ananda ini bisa lanjut lagi pada tingkat berikutnya. Nah, saya bertanya dulu sebelum saya akhiri, saudara ini sudah terangkat atau bagaimana, Syarif? Belum Prof. Belum. Sekarang mengabdi di mana sekarang? Lebih ke Pengusaha muda ini, pengusaha muda. Oh iya, itu kan, iya. Jadi baiklah, saudara, jadi bukan penghalang ya untuk maju. Ya, ilmunya harus selalu ditambah, dan bisa juga kan pengusaha juga bisa menjadi kiai juga, kiai muda. Kan dari pesantren juga ya. Iya, yang pengusaha. Iya, pengusaha. Nah, itu diharapkan karena pasti tingkat kejujurannya jauh lebih tinggi. Ya, tingkat kepercayaan masyarakat itu jauh lebih tinggi. Nah, itu kita harapan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya, saudara telah selesai menempuh suatu program studi lagi, mudah-mudahan bisa lanjutkan ya. Amin. Terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Promotor Profesor Dr. Haji Syahrudin Usman MPD yang telah menyampaikan pesan-pesan akademik. Mungkin ada yang ingin sedikit disampaikan oleh Syarif sebelum kita akhiri? Ada yang ucapan terima kasihnya saja, Pak. Oh ya, silakan. Ucapan terima kasih karena sabar bimbing kami. Kemudian Bu, kalau boleh saya minta itu Bu, promotor dan Kak Imran, kalau bisa minta file foto yang menurut bagus menurut masing-masing, yang filenya besar. Ya. Ya, tinggal nanti minta ke Pak Imran ya dokumentasinya. Ini juga bisa diupload ke YouTube-nya kok. Bisa. Baik. Ya. Baik. Demikian ujian akhir tesis kita hari ini. Sekali lagi selamat kepada Saudara Syarif Agustiawan atas gelar yang diraih hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Syahrudin Usman MPD yang telah membimbing mahasiswa kami sehingga hari ini dapat memperoleh gelar MPD. Begitu pula kepada Bapak Dr. Hamka Ilyas yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga demi perbaikan tesis ini. Dan juga kepada Bapak Dr. Haji Kamaluddin Abu Nawas MAG. Terima kasih. Kami mohon maaf jika selama dalam masa pembimbingan dan masa penyelesaian tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami menyampaikan permohonan maaf. Baik, kita akhiri ujian akhir tesis ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Bu. Ramka.